Pokoknya musim dulu. Aku mau butterfly lagi. Butterfly. Ya. Tapi poninya aku pengen poni depan. Cuman yang tipis gitu. Bukan poni. Oh, crispy. Iya, tapi aku nggak tahu bisa apa nggak ya. Soalnya kan bulat tengah banget nih. Takutnya nanti ke gula-gula. Ya pasti kebelah kalau menang. Kita bikin poninya dulu ya. Jadi nanti poninya yang kalau diikat ada yang copot ke sini. Iya. Ini kan. Kita bikin poni whisky teman-teman. Kalau pulang itu sumpah, aku pusing banget ini. Dari jam berapa bisa sih? Di jam 10, aku sampai malam full banget sama full gak ada drip. Tapi yang bikin drip itu otomatis ngaret semua hari ini. Coba yang kerja mau jam 4 mau jam 4. Aku udah ngomong dari awal, aku itu gak bisa dideketin. Sementara jam 4 juga udah ada. Udah aja, gak mungkin geser-geser semua. Yang tadi jam 1 aja bilangnya udah katanya di jalan bisa jalan walaupun sampai sini jam 1. Berencana tadi setelah kakak, artinya kan aku bilang suruh reschedule aja bu, aku bilang itu udah stres aku udah bisa begini. Iya. Kalau mau ya mau nggak mau ya resiko ya kan. Iya. Kalau kasih ada terima. Bilangnya jam 1, kemarin udah mau dikerjakan, aku bilang iya mas itu mau diblokkan kakak ada sepertinya. Oh gitu ya, juga tenang. Tapi kan nggak bisa. Semua sih kalau mau. Udah, kita diblokkan. Ditunggu nggak jadi datang. Pak makan aku diblokkan aja. Oh kesel. Malah aku baru datang nggak berikan tadi. Bagiannya jam 1. Salah 3 datangnya. Nah, sekarang yang mau disalahin siapa? Iya kan? Harusnya customer-nya lagi. Kemarin aku diberikan sama orang yang disalahin. Aku bilang ya udah sih, dia mau booking itu udah untung. Kalau itu udah ngikat. Kenapa masih DP mas aku berubah? Aduh maaf. Coba dia aja kayak awal. Gak bisa gitu. Iya. Udah terbuka nih. Sering dulu ya. Banyak rambutnya awal-awal kan aku belum ada buku kan sambil ada. ini biar nggak turun rambutnya bu, nggak di blow ini turun rambutnya. Iya. Bisa ada yang lain.
Boleh, boleh. Boleh kan? Potongan rambut layernya Ina Bos, terima kasih. Teman-teman yang lain boleh dibantu cat layar, boleh di share juga ke teman-teman yang lain. Panjang tapi jangan panjang-panjang banget sih. Tadi kan panjang banget nih. Iya. Desember kan? Awal Desember. Di sini kan? Di sini kan? Oh yang ini. Dia udah jatuh ya? Iya. Penting Pak, tolong Pak. Lemas kalau puasa Pak. Bu, keramas aja Bu. Oh iya. Banyak. Ini datangnya nanti jam 4 Bu. Tadi di WA beneran. Kamu dia nggak bisa Bu ya. Ini kenyataan loh. Apaan ini begini? Ya. Sama langsung. Iya kan? Aku juga males. Gak bisa di styling mas. Iya makanya kalau potongan butterfly macam-macam ya. Nanti kalau nggak tuh cuma di satu Ke dalam. Yang katanya mas kalau yang dismoking bisa di butterfly nggak nih, ini nggak dismoking tapi rambutnya yang lurus juga kayak dismoking bisa di butterfly nggak, ini di butterfly kan Ya, jadinya bagus dalam banget. apa aja boleh. Ini dipakai. Tujuannya untuk butterfly juga buat sharingnya lebih gampang kan. Itu nggak bisa bikin. Bisa lah kan, ya yang bikin Tapi ngelos. dia maunya keritingnya keriting belum permanen.
Di modelin aja ya. Benar-benar teman-teman hari ini Banyak yang menggunakan itu. dan stylistnya itu sampai perbantuan sama fungsi kontrol Begini ya. perjuangan Lagi. ada yang nangis gitu. Begini ya. Saya sih nggak ya. Gitu ya tadi ya. Oh biasa di jam 4 ya aku langsung sedikit diem sih kebetulan nggak mau aku capek banget sih hari ini bener-bener capek banget jadi bilang Ada rumah yang jam 2 bukan anak. aku sumpah ternyata tadi dibuat iya semuanya berbeda ya dari adanya tong dari kartu itu yang membedakan sih ya Jalan tinggi banget. Aku berarti masukin konten. Kalau kayak gitu kita nggak perlu kayak gitu. bukan cuma sekedar sosial media teman-teman tapi Iya, itu banyak oke mas pindah-pindah ya iya benar ini mau digambar dulu kan videonya nanti setelah saya buat nanti finishing juga setelah saya buat oke ini cari kopi lagi kita Wanda aman kan panjangnya aman juga Wanda cari kursi juga kamu cari kursi rapiin dulu kalau ini Bu, saya kosong setelah ini Bu kalau ada yang mau gunting sama aku nggak apa-apa aku udah schedule nih di jam ini jam 2 numpuk tadi 2 orang aku nggak sadar ya Kak jam 2 numpuk ntar jam 4 numpuk jam 5 numpuk aku kosong ya Bu aku kosong aku udah jam 4 nanti Masih lama. ya dia masih 1 jam makanya aku kosong hari ini jam segini jam dulu ya
suruh santai suruh break lah. Kita dulu lah ya. Saya mau kemana ya ngobrol kita tetap di Blok M Plaza. Ibu naik. Ibu yang tadi itu anak-anak itu siapa ya katanya? Kalau bukan anda yang rawat. Dua-duanya kamu. Ini gimana mas? Apa boleh dibawa? Sama ya? Ya, di sini kok boleh. Jadi kita buat kayak orang buat konsumsi ya. Jadi kita nggak buat apa-apa. Yang ini aja. Yang baru mulai aja. Apa ini? Kak, aku mau cuci potong dulu berapa ya? Rambut aku panjang. Ya silakan kakak datang aja langsung, tapi dipegang sama hairstylist lain ya. Nanti hairstylist lain yang handle kak. Kalau untuk di Blok M tuh ada 2 harga untuk hari ini, 3 harga. Aku udah full teman-teman. Kak Afin sampai jam berapa emang? Aku udah full kak. Kalau kakak mau sekarang aku kosong sih, silakan gas. 10 menit ya. 10. Hah? Sekarang aku kosong, sebenarnya nggak kosong. Customer tuh reschedule mundur 1 jam. Lama banget tuh kan. Ya oke mas, habis lebaran tuh kan, habis lebaran. Aku masih di Monas. Ya nggak bisa kak, aku hari ini full. Aku sampai malam full. Nggak bisa. Kenapa nggak besok aja? Besok aku ada di Pejaten kak. Silakan, makanya kakak tuh harus reservasi dulu, harus booking dulu jauh-jauh hari ya. Nomorku ada di bio untuk booking. Berapa kak? Gunting paket wanita di harga 275.000 belum termasuk tag. Tagnya 11%. Silakan boleh dikonfirmasi melalui WhatsApp, nomorku tertera di bio. Itu untuk keperluan reservasi atau booking, minimal DP 50% ya. Aku hari ini full teman-teman, full banget, bener-bener dari pagi sampai malam tuh terisi semua. Cuman sayangnya customerku banyak yang ngaret, jadi mundur semua. Gini, ini kalau suruh mundur begini nih, jadi kita banyak kan nganggur kan. Udahlah kita ini dulu lah ya, break dulu lah ya teman-teman. Break dulu aja ya, aku break itu sama siapa aja yang megang harganya sama entah enggak. Cuma itu harga potong rambut sama Afin Blues. Kalau kakak potong rambut sama yang lain boleh, silakan kakak Nadia datang aja langsung ke Blok M Plaza. Hari ini ada 10 hairstylist di Blok M Plaza, Christopher Blok M Plaza. Ada 10 hairstylist untuk hari ini. Jadi kalian, aku sepil di sini nih rame banget teman-teman, yang aku sepil ya. Kalian nggak percaya, aku sepil di sini ramenya luar biasa. Nggak ada ruangan buat duduk santai di sini teman-teman. Aku sepil kamera belakang gas. Tuh. Full semua teman-teman, full semua. Wow, TikTok. Sampai ke pojok-pojok full semua di sini. Closing jam berapa? Untuk last order jam 20.30 last ordernya. Karena dia kalau mau potong rambut sama yang lain nggak apa-apa, silakan langsung datang aja, nggak apa-apa. Halo Kak Rahel, selamat bergabung Kak Rahel.
Aku break dulu deh ya temen-temen ya. Kayaknya nunggunya terlalu lama deh. Iya nggak sih? Biarin lah customerku telat-telat, biarin aja nanti. Suruh ngantri, pokoknya nanti suruh ngantri. Kalau nggak mau nunggu nggak apa-apa, bebas. Telat-telat. Show-nya bisa menghindar dengan mudah dengan Shinvo. Ya, betul. Set, geser dikit, jawabnya nggak jadi ejector. Iya. Set, geser dikit. Dia kan bisa langsung terlihat, langsung tendang. Langsung tendang. Dan itu udah kelihatan ya tadi di game sebelumnya. Kelihatan dengan jelas. Udah jelas banget. Kelihatan dengan jelas. Jadi udah nih tutup. Oh, Hilda ya. Menandakan kalau misalkan hero badan emang sangat dibutuhkan sama Bigetron. Apalagi Eve nih. Dia butuh banget vision sebagai first man. Nanti Luke harusnya bakal membawakan hero EXP tersebut. Dan Beatrix yang ditutup menandakan bahwa ya mereka nggak mau kalau misalkan ada combo dari ejector dan Beatrix. Cukup ya. Moskovnya diambil. Moskov. Berarti di tangan Eman. Like I said before, Moskova diambil karena Tigreal apalagi menunjukkan ciri-ciri detak jantung yang sangat jelas untuk Moskov bisa hidup di Land of Wait, Dawn. tapi yang dibilang Ranger Mas bener. Moskova diambil. Iya. Di Onyx sekarang. Beda dong, Oh, beda. Ini Moskov. Oke, Khalid langsung diamankan untuk melakukan setup juga. Karena ada badang, jadi lebih mudah untuk melakukan setup. Tapi mereka butuh benar-benar orang yang bisa ngejamin dan membuat seorang Moskov ini berbahaya dalam kondisinya. Yaitu mereka sampai menggunakan DJ Khalid on the floor. Walaupun menurut aku, Khalid ini, chance-nya, ini tuh dia terbagi loh. Targetingnya dia tuh juga harus bingung. Dia mau ke Eve atau ke Moskov? Ada dua ya. Ada dua. Karena satu-satu yang bisa jamin ke arah belakangnya. Hanafi dengan Khalidnya. Dan menurut aku, dengan kondisi ada Iritel, ada baiknya Hanafi fokusnya ke Eve. Iya sih. Fokusnya ke Eve. Langsung ke tengah-tengah aja sih. Langsung ke Eve. Biarin sisanya Iritel dan Badang. Karena kalau misalnya dari Khalidnya udah fokusnya ke Moskov, ini malah bisa berbahaya. Eve-nya bebas. Iya. Dan Khalid kalau ngejangkau seorang Eve, ini masih butuh pakai flicker. Betul. Dan Badang, kalau udah nggak ada flicker, ya udah jalan kaki. Ini tinggal hero yang mungkin bisa nahan Khalid dan juga Badang. Mungkin Glue. Aku lebih suka kalau misalkan Luke akan membawakan Glue-nya kembali. Sehingga nanti visionnya tetap bakal ada tangan dari teman-teman Bigetron. Tapi Lukas lebih ganas bahkan dibandingkan Glue. Kalau Glue defensif ini yang bakal nyamperin lawannya harusnya. Iya. Tapi balik lagi mereka berarti nggak terlalu mengandalkan hero tebel ya di game Kayaknya ini. Lukasnya bakal tebel sih di sini. Lukasnya pasti tebal. Lukasnya mungkin modal war axe, sisanya item defense. Tapi tahu nggak, sadar nggak? Ini gameplaynya sama lagi kayak tadi. Gameplay yang dimana 3 badan 2 dari backline. Cuma Moskov kan close combat masuknya. Betul. Jadi emang dari Moskovnya ini harus bisa menjadi target utama juga nantinya dengan ya banyaknya pilihan yang bisa dimainkan oleh Navi. Mereka punya Retail, mereka punya Cecilian yang harusnya ngebuat mereka bisa lebih safe ketika berada di border defensive. Oke, Navi punya one last chance untuk membawa game ini ke game yang ketiga. Atau bahkan dia bakal berenang lebih dalam dan tenggelam di dasar klasemen. Atau Bigetron yang benar-benar membuktikan mereka masih berada di peringkat yang teratas. So, Apple Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Game yang kedua, Bigetron Esports dengan match point mereka. Tinggal satu lagi untuk menyelesaikan match kali ini. Tapi untuk Navi, secara drafting mereka juga terlihat cukup menjanjikan. Bisa dibilang lebih stabil, apalagi mereka akhirnya bisa mendapatkan Suyo. Ya, otomatis play objektif harus cepat mungkin diamankan oleh Navi. Ini NFL harus respect sekali sih sama Aether dengan Suyonya. Dari kemarin Suyonya Aether memang paling perform kalau menurut saya. Bahkan persentase dari win rate-nya ya dipegang Suyo 50% dari 2 game. Wah, tapi yang paling menarik kalau kita lihat dari pemilihan emblemnya Moreno ya, dia pakai Inspire dan juga punya Stop Together. Jadi udah pasti untuk penggunaan flickernya semakin lebih cepat lagi. Mungkin akan bermain lebih ofensif juga. Dan secara nggak langsung ketika nanti Moreno memiliki Winternya pun cooldown durationnya akan sangat-sangat singkat sekali. Wah, itu bakal menguntungkan banget sih untuk seorang Yves ya. Apalagi ini kan tempo permainan dari hero-hero lain yang dibawakan kayak Nolan, Jauhead. Ini kan bermain dengan tempo cepat dan itu bakal ngebantu juga untuk Yves bisa melakukan backup di waktu yang tepat juga. Wow.
Permainan tempo cepat selalu ada di tangan dari tim Bigetron. Lihat memasang mendapatkan satu poin kill, tapi di depan sana perpasukan dari tim Bigetron harus mundur ke belakang. Ether terlalu sakit. Early power damage tampaknya, lihat. Fracture langsung membuat Hanafi dengan sosok dari DJ Khaled yang menggunakan Quicksand Guard. Yang dimana ini dibutuhkan untuk ketika perebutan turtle loh. Informasinya nggak ada karena Quicksand Guard agak cukup lama hitungannya menurut gua untuk skill yang kedua. Untuk skill non ultimate ya. Iya, lama dia. Oke, Hanafi menjadi target utama, flicker power defensive. Karena itu dia. Karena dia tahu udah gak ada Quicksand Guard, Nevin. Iya, jadi dia berani lempar. ditargetin banget ya. Satu informasi yang bisa diolah dengan baik oleh seorang Light. Tapi di sisi lain, X-Magic sepertinya bakal jadi ancaman sih dengan saingin Cloud-nya dan Turtle. Oke, Hanafi kali ini tidak bisa di depan tapi ditutup oleh seorang Kas. Bahkan persentak dari X-Magic. Lukas dari Luka kemudian satu poin kill dapatkan Hanafi. Mencoba untuk mencari di mana Hanafi berada. One battle situation bersama dengan Ether. Dan Nisa pick up terjadi. Luka Moreno bahkan hilang di telan bumi dan itu dia. Ketika Navi menggunakan Ether dan Suyu, itu menjadi salah satu buff tersendiri untuk mereka. Wow, 4 total pemain yang berhasil disecure oleh tim Navi. Secara audience prediction memang 77% untuk Bigetron Esports. Tapi ngelihat early game kayak gini dengan 2000 keunggulan gimana bro? Wah, udah pasti sih ini berkat adanya Shive yang hadir ya. Apalagi membawakan sprint juga, heavy crossbow-nya siap sekali untuk bisa melontarkan banyak sekali damage critical. Dan Bigetron juga emang udah pasti kalah dari segi setup untuk Turtle di early game. Walaupun mereka bawa jauh ya, tapi tujuannya pick off bukan untuk objektif Turtle. Dan ya untuk 1v1 situations ini memang akan terus terjadi. Cars yang bisa dibilang harus lebih aktif sebagai badang karena dia bakal cukup dibutuhkan nantinya di area team fight. Kan selalu aktif, mau dia pakai badang, mau dia pakai gatot, mau dia pakai edit, dia selalu aktif. Dia itu peran penting banget di Navi, jujur. Kalau nggak ada Cars, aku nggak ngelihat gameplay Navi itu jalan. Iya sih. Apapun gamenya, mau dia kalah, mau dia lagi menang, Cars itu masih menjadi top performance. Kayak jangkar dari sebuah kapal Jangkarnya lah betul, ininya. ini jangkar gameplaynya. Kadang kita suka lihat kalau Carsnya ditutup pas ketika dia lawan Ararki kalau nggak salah ya. Dia di shutdown terus dengan badangnya, dengan Popheusnya. Lihat, Navi itu nggak punya apa-apa. Susah banget ya. Susah banget dan ini Cars ini menjadi peran penting. Dan Cars ini yang ngebuat CV punya waktu lebih untuk farming. CV punya power free untuk free hit. Jadi Cars ini penting sekali menurut saya. Ya karena landingnya jadi bisa dijaga banget. Tapi sekarang dia cuma dapet 3 pemain. Oke, dan lihat di sana udah mulai masuk ke dalam menuju ke arah Cars target utamanya, tapi sedikit terlambat dan nggak ekspektasi mereka tiba-tiba ada sosok-sosok Suyu di sana. Wah, mungkin terkejut kali ya, kayak gak expect kalau misalkan tim fight-nya akan berubah tiba-tiba menjadi 2 melawan 2. Sehingga pertukaran dari Bigetron tidak cukup adil. Dan sekarang screening sudah mulai dilakukan sama Hanafi sehingga membuat Anavel semakin sulit untuk melakukan farming. Timing on point juga sih tadi kalau lihat dari bagian butterfly dan efeknya. Turtle juga bisa disecure oleh tim Navi. 3000 semakin jauh lagi perbedaan gold dan mungkin mereka pengen coba dapetin Eman lagi. Oke, maka coba didapatkan Eman. Lihat terejam-ejam. Bukan Eman, tapi terejam-ejam. Walaupun dengan harus pertukaran 1 poin kill. Tapi tetap nggak worth it kalau menurut saya pribadi. Ini gold lane ditukar dengan arah Roamer dan bahkan Hanafi itu tetap nggak worth it. Jadi bisa kita bilang udah mulai concern dari Navi menuju ke arah Eman. Harusnya sudah mulai ditanggapi dan direspon balik oleh Bigetron. Harus mulai mencari nih kira-kira siapa yang akan menjadi target. Tapi jujur menurutku ya ini X-Magic sih yang menyebalkan dari tadi. Sengen Clown-nya. Terus ya dari segi damage ya beberapa kali bisa ngedapetin poin eliminasi juga 2 total sejauh ini. Iya, tapi belum ada targeting yang bagus dari Light ya dari tadi. Ya sekarang Light yang terancam. Oke, langsung CV di depan sana tapi Light terperangkap. Dan satu piece Greg berhasil menangkap ke arah Light. Cahaya yang redup. Bahkan poin kill di tangan CV. CV 3 poin kill. Ingat, dia gold laner. Kalau dia bersinar di awal, late game insurance mereka bersinar. Berarti tandanya Bigetron dalam bencana. Meskipun Anavel bisa dibilang masih stabil ya, hanya berbeda 1 level aja dengan ya sebenarnya objektif yang udah ketinggalan cukup banyak. Tapi tetap harus hati-hati karena permainan agresif udah mulai dibawakan oleh Navi. Ketika mereka dapetin outer threat di area top lane, berarti mereka udah mulai bisa ngebawa CV. Oke, dan juga di sini ada MPL di streamer rendah. 8 dulu, tapi lihat ada Greg yang gagal didapatkan. Defense kembali terjadi, menuju ke arah seorang Luke. Dan nampaknya lihat Luke berhasil menggeser 2 pemain dari tim Navi ke arah dalam. Tanpa following aja dengan Fraction-nya miss. Membuat para pasukan dari tim Navi hanya kehilangan X-Magic. Dan ini nggak worth it dengan seluruh pertukaran yang sudah mereka keluarkan. Dan ternyata, coba Nevin, ada satu lagi niat yang agak cukup berbahaya di tangan Bigetron.
Dia Apa tuh tuh? niat membuat waktunya Eman jadi di saat yang tepat. Iya. Dan tadi Emannya bener-bener nggak komit, nggak masuk, nggak Ya. Tapi regroup loh. Tapi untungnya ya, kalau kita lihat dari CV dia selalu membatalkan bagaimana farming dari Eman, diambil scavenger trap-nya ketika mungkin ingin melakukan sebuah split push juga digagalkan. Oke, Luka bakal coba menuju ke Esan. Satu poin kill belum didapatkan, tapi bahkan Luka yang akan termakan dan hilang begitu saja. Satu tamparan dengan sangat keras berhasil membuat seorang Luka tumbang. Untuk kesekian kalinya, ingat ini udah menjadi 4 kalinya Luka tumbang. Dan Eman masih belum datang untuk membantu kawan-kawannya. Apakah memang semua yang dilakukan Bigetron ini untuk Eman di kemudian hari? Iya ya, ini kayaknya emang udah mulai disengaja gitu dari Bigetron Esports dengan ketertinggalan yang udah mereka hadapi. Ya udah, mereka bakal coba untuk ngebuat Emannya bisa grow lebih dalam lagi dengan adanya satu buah golden staff attack speed yang akan jauh lebih tinggi. Dan nanti ini waktunya untuk mereka nambahin lagi bensin mereka. Mereka harus makin gas lagi sih menurutku dengan keunggulan ini. Ya, tapi berbahayanya untuk Moskov di late game memang ada gitu loh untuk split push. Namun untuk team fight-nya, aku tidak merasa Eman akan memiliki ruang yang cukup bebas karena balik lagi di sini ada X-Magic dengan Cecilian, di sini juga ada Shive dengan Iritel, Badang juga yang pasti bakal mengganggu di lini depan dan jangan lupakan Khalid juga. Otomatis targetnya udah pasti bakal ke Eman semuanya. Eman gak pakai Purify pula di sini, dia bawa Flicker. Jadi otomatis akan lebih mudah lagi bagi Hanavi dan juga mungkin untuk Karsnya menargetkan ke arah dari Eman. Ya, dan terlihat sekarang bagaimana dari tim Navi. Cara utama mereka ini masih dijaga dengan sangat ketat ya. Outer turret di area mid lane yang akan sangat amat berharga untuk Navi belum bisa ditembus sejauh ini. Jadi mungkin butuh bantuan Lord lagi. Ya, belum bisa dibantu. Dan untuk butuh bantuan Lord di tangan Bigetron, kita belum melihat chance itu ada di tangan Bigetron ya, Vin. Iya sih ya. Buat Bigetron ya, agak berat buat mereka. Karena kalaupun pengen dapetin ke arah Lord dengan kontes retribution, let's say meskipun Anavel bawa Assassin, tapi stoppernya banyak banget. Khalid, Badang, bro. Kayak susah juga kan buat Anavelnya dive in. Iya. Dan sekalipun dive in, kayaknya Anavel akan terjebak di sana dan bakal hilang seketika. Kayak terlalu banyak mini CC yang nanti akan mengganggu juga pergerakan dari Bigetron ketika mereka melakukan setup di area bottom lane. Iya, dan di match atau game ini aku juga belum bisa ngelihat Moreno yang bebas gitu dari reward manipulations-nya. Ini nggak ada momen untuk ngebuka itu dari tadi. Dan terlihat juga ya kayak di top lane emang sengaja ditutup agar nanti Bigetronnya telat jalan dari Iya. Moreno. Dan Eman juga tentunya. Sehingga fokusnya akan terbagi dua nih. Navi yang bakal setup duluan ke area Lord. Oke, tapi lihat pasukan under tim Bigetron. Mereka sudah melihat pasukan under tim Navi melawan setup menuju ke arah Lord. Mereka yang pertama, standby opposition. Apakah Eman akan datang? Atau Eman akan kembali melepaskan Lord tersebut dan membiarkan para kawanan dari tim Navi mendapatkan Lord tersebut? Tapi nampaknya mereka mencoba untuk buy time. Satu wave minion coba di-clear oleh seorang Eman dari top lane. XP didapatkan kan! Lihat, momennya dia berhasil mendapatkan Moreno pada Anavel! Out of nowhere! Still terhadap Lord mereka yang pertama! What the play from Anavel! Bahkan Esan bakal coba dimakan. One last hit. Look, menuju ke arah satu turret pertukaran yang dibanding dirinya dan bahkan seorang Eman berani mendapatkan satu turret. Anavel kembali berulah. Wow, satu momen yang bisa dibilang cukup menutup kerugian dari Bigetron Esports. Anavel tiba-tiba mendapatkan satu buah objektif dan Eman ini diam-diam menghanyutkan turret di area top lane sudah mulai ditembus bahkan sampai ke area inner yang Navi aja belum bisa dapat. Ini bisa di-drag balik loh Nevin goldnya. Soalnya ini menciptakan nafas baru ya. Karena lihat Anavelnya sudah mulai mendapatkan level ke-14. Dan bahkan dalam keadaan sulit seperti tadi, ya semuanya berkat adanya gerakan dari Kars juga sih. Ketika semuanya fokus ke arah Moreno, Karsnya dapetin Moreno, itu emang poin positif banget untuk Navi. Tapi lepas kendali dari Lordnya, sehingga fokusnya terbagi jadi dua. Navi bingung nih, mau objektif dulu atau Moreno dulu yang di follow up. Sehingga ya itulah celah yang diciptakan sama Anavel sendiri. Dia masuk, mendapatkan Lord dan malah menambahkan nafas bagi Eman. Karena Trinity, Marksman, sudah ada di tangan dari Moskov. Ini akan menjadi kendala tentunya bagi Navi ketika mereka ingin melakukan endgame. Ya meskipun secara defensif kita tahu ya high ground yang kuat dari Cecilian emang akan tetap ada dengan gold yang emang juga masih cukup tinggi untuk X-Magicnya sendiri. Tapi ya tetap kita tahu dengan kehadiran assassin seperti Anavel dengan Nolannya nggak menutup kemungkinan X-Magic pun bisa menjadi makanan nantinya. Ya setuju sih, apalagi X-Magic masih jauh ya dari Winter Crown. Ya. Sehingga tentunya akan semakin mudah bagi Anavel ketika targetingnya langsung ke arah belakang. Dia juga punya Heptasis, jadi udah pasti bakal ada slow evac.
Dan penetrationnya juga udah cukup. On the way Blade of Despair otomatis membuat Annabelle nanti damage-nya akan semakin lebih eksplosif. Itu balik lagi sih, itu tadi satu